Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donggua Solen 2 bagian 404 ya guys ya. Seperti biasa juga buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Ketika waktu terus berlalu dan kota Asrek kembali mendapatkan kedamaian sementara waktu, bahkan Susansi dan anggotanya telah kembali ke Sekte Tang dari wilayah Kerajaan Doling. Huo Yu Hao dan Tang Wutong terlihat mulai melakukan rencana sesuai dengan instruksi Permaisuri Dewi Perang Juzi. Bahkan baik Yu Hao dan Tang Wutong juga mulai menyamar sebagai anggota Legiun Ponik Api yang semuanya terdiri dari pasukan wanita. Pada saat ini, Juzi tiba-tiba tersenyum lembut melihat dua sosok berdiri di depannya menggunakan baju besi pasukan wanita. Hanya helm mereka saja yang terlepas dan menunjukkan wajah mereka. Salah satunya adalah Tang Wutong yang menawan dan menakjubkan. Dengan rambut biru panjang kemerahannya, Tang Wutong terlihat sangat menggairahkan ketika menggunakan baju besi pasukan. Orang lain lebih menarik, di mana Huo Yuho juga menggunakan baju besi pasukan wanita, sehingga membuatnya terlihat sangat lucu dengan kedua dadanya menonjol, bahkan membuat Tang Wutong juga tidak bisa menahan tawanya. Merasa kesal ditertawakan oleh kedua cewek di sekitarnya, Yu Hao sempat merasa emosi dan berniat melepaskan baju besi, serta hanya ingin menggunakan kemampuan imitasi dan ilusi untuk merubah penampilannya. Namun belum sempat dia melakukannya, Juzi langsung memintanya untuk tidak melepasnya, di mana banyak individu kuat di dalam istana kerajaan Rio. Jika hanya menggunakan kemampuan imitasi untuk merubah penampilan, mungkin penyamaran mereka akan diketahui. Selain itu juga, Juzi tidak bisa memastikan ada alat roh seperti apa saat ini di kota Radian. Oleh sebab itu, lebih baik bagi Yu Hao untuk memakainya. Setelah Yu Hao menggunakan helm penutup wajah, tidak akan ada lagi yang menertawakannya. Di saat Yu Hao mengatakan semua ini terlalu berlebihan, Tang Wutong tidak lagi bisa menahan tertawanya. Dia tertawa terbahak-bahak, sangat konyol bagi seorang pria menggunakan baju besi perempuan. Bahkan meski Yu Hao memakai helm sekalipun, dia masih bisa membayangkan Yu Hao berada di dalamnya. Huo Yu Hao memelototi Tang Wutong seolah-olah dia mengatakan padanya bahwa dia akan berurusan dengan Tang Wutong ketika mereka kembali nantinya. Sementara Juzi segera melangkah ke depan, dia takut terbawa suasana, bahkan segera menutupi wajah Yu Hao dengan helm sehingga bisa segera menekan perasaannya. Sambil memakai helmnya, Tang Wutong tersenyum dan sekali lagi meledek Yu Hao sangat menakjubkan. Penampilannya benar-benar seperti seorang prajurit wanita. Pada dasarnya, baju besi yang digunakan Yu Hao dan Tang Wutong juga merupakan versi mini dari alat roh berbentuk manusia. Dengan karakteristik Legiun Ponik Api, baju besi tersebut telah ditingkatkan dengan logam atribut api dan semua jenis alat roh atribut api. Meskipun Tang Wutong tidak memiliki kekuatan jiwa tipe api, kekuatan jiwa tipe cahayanya masih bisa menunjukkan beberapa karakteristik tipe api. Hal itu membuat Tang Wutong tidak kesulitan untuk menggunakannya, meski tidak meningkatkan kekuatannya, tapi juga tidak melemahkannya. Huo Yu Hao lebih tragis. Tidak hanya baju besi tersebut tidak cocok untuknya, tetapi juga bertentangan dengan kekuatan jiwa esnya. Meskipun dia bisa mengendalikannya menggunakan kekuatan mata spiritual, Yu Hao tetap saja merasa tidak nyaman.
Tidak berselang lama, Juzi lantas menegaskan mereka berdua akan selalu mengikutinya, berpura-pura menjadi pengawal pribadinya. Tidak akan ada yang mencurigai mereka selama tidak mengatakan apapun. Di saat Yu Hao hanya diam dan tidak mengatakan apapun lagi, Juzi tiba-tiba mendekatinya dan mengatakan dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal seperti ini, namun semuanya demi tujuannya membunuh Su Tianran. Tentara bergerak sangat cepat. Ketika dilengkapi dengan semua jenis alat roh, mereka berjalan lebih cepat daripada tentara lain dari 3 kerajaan asli benua Doulo. Beberapa gerbong didorong menggunakan botol spirit. Mereka bahkan bisa membawa cukup banyak pasukan. Setelah beberapa hari pengamatan, Wu Yuhao memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keuntungan kerajaan Ryu dalam hal teknologi alat roh. Seperti yang dia duga, semakin banyak alat roh dari kerajaan Ryu telah digunakan oleh masyarakat biasa. Meskipun botol spirit mahal dan hanya bisa dioperasikan melalui kekuatan roh dari para master roh, hal itu bukan lagi mimpi bagi orang-orang biasa untuk menjadi master roh di masa depan mengingat sudah ada permulaan seperti ini. Hal seperti itu juga menjadi keuntungan nyata bagi kerajaan Rio. Tidak heran Juzi berani berjanji untuk tidak menyerang kerajaan Singlo dan kerajaan Doling dalam 10 tahun setelah membunuh Sutianran. Juzi sangat percaya diri kedua kerajaan tidak akan mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi dalam waktu 10 tahun. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup. Saat ini pasukan semakin dekat ke perbatasan kerajaan Rio, namun moral mereka sangat rendah. Tidak satupun dari para komandan dalam suasana hati yang baik, bahkan para prajurit di bawah mereka merasakannya. Meskipun pasukan telah mendapatkan banyak kemenangan dalam perang, mereka merasa sangat tidak senang setelah masalah internal muncul. Mereka tidak sabar untuk menguliti anggota seluruh sekte Roh Suci hidup-hidup. Juzi secara alami jauh lebih tenang daripada anggotanya. Dia duduk di gerbongnya, tetapi dia kadang-kadang mengangkat tirai untuk melihat apa yang ada di luar. Matanya akan secara alami melayang ke tempat Wu Yuhao. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi, Wu Yuhao masih bisa mengatakan dari matanya bahwa Juzi tertawa jauh di dalam hatinya. Sementara Wu Yuhao sangat frustasi dengan hukuman yang diterimanya, Juzi sebenarnya sangat senang di hatinya. Meskipun Wu Yuhao baru-baru ini menyebabkan banyak masalah kepadanya dan membuat Juzi marah beberapa kali, ketidaksenangan di hatinya perlahan-lahan meleleh karena kehadiran Yu Hao di sampingnya. Bahkan dia berharap jalan yang mereka lalui tidak akan pernah berakhir. Paling tidak Yu Hao bisa tinggal di sisinya. Juzi merasa senang bertemu dengan Yu Hao setiap hari. Singkat cerita, dalam 5 hari perjalanan, perbatasan antara kerajaan Ryu dan kerajaan Tianhun menjadi semakin dekat, serta sudah bisa dilihat dari kejauhan. Juzi memilih untuk mengatur kembali pasukannya di daerah yang dekat dengan perbatasan kerajaan Tianhun. Setelah mendapatkan pasukannya untuk mendirikan kemah di daerah tersebut, dia memberikan perintah ke kota-kota sekitar untuk memasok tentara dengan ramsum dan persediaan lainnya. Sementara itu, Juzi membawa Legiun Ponik Api serta anggota yang tersisa dari Legiun Naga dan Mata Jahat menuju ke kota Radian. Dikarenakan Juzi telah berencana untuk menghadapi Sekte Roh Suci, dia pasti akan membawa semua kekuatan tingkat atas yang dimilikinya. Pada saat yang sama, Juzi memiliki beberapa master alat roh kelas 9 bersamanya. Mereka pasti akan bisa melindungi diri mereka sendiri bahkan jika mereka bertemu dengan limit dulu seperti halnya Ye Sisui. Saat ini, Huo Yuhao dan Tang Wutong berada tidak jauh dari Juzi. Mereka benar-benar berperan sebagai pengawal pribadinya. Tidak berselang lama, Juzi tiba-tiba memanggil Yu Hao dengan sebutan Xiaoyu untuk mendekat, di mana nama Xiaoyu merupakan pengawal pribadi yang sangat disukai oleh Juzi. Bahkan semua Legiun Ponik Api telah mengetahui fakta tersebut. Prajurit seleksi untuk Master Alat Roh sangat ketat. Hal ini terutama berlaku untuk penjaga pribadi Marsal.
Karena Juzi adalah orang yang seharusnya memilih sendiri penjaga pribadinya, tidak ada yang tahu latar belakang si Yuyu. Bahkan mereka tidak tahu seperti apa mukanya. Pasalnya Yu Hao selalu memakai alat rob berbentuk manusia untuk menutupi wajahnya. Di saat Yu Hao mendekat dan bertanya apa yang dia inginkan, Juzi tiba-tiba saja mengatakan dia sangat lapar, serta ingin dibuatkan ikan bakar seperti di masa lalu. Hal itu seketika ditolak oleh Wu Yu Hao. Hal ini bukan pertama kalinya Juzi mencoba membuat hidupnya sulit. Sejak dia berpura-pura menjadi pengawal pribadinya, Juzi telah membuat segala macam permintaan yang mustahil. Tentu saja, Hu Yuhao menyadari Juzi melakukan hal ini hanya untuk lebih dekat dengan dirinya. Itulah yang membuat Yu Hao justru menjadi jauh lebih waspada. Namun di waktu yang sama, Tang Wutong tiba-tiba saja meminta Yu Hao menuruti permintaan Juzi, sehingga membuat Yu Hao terkejut. Pasalnya hal seperti ini bukanlah sifat Tang Wutong, membuat Yu Hao sedikit ragu mendengarkan kata-katanya. Menyadari Hu Yuho lagi kebingungan, Tang Wutong lantas mengangguk ke arahnya. Dia benar-benar santai dan tidak menunjukkan rasa marah ataupun cemburu buta. Namun Tang Wutong juga meminta Yu Hao membuatkan ikan bakar untuknya. Pasalnya dirinya sudah lama tidak memakan ikan bakar buatannya. Tidak berselang lama ketika mereka berbicara, Juzi tiba-tiba menegaskan, jika Yu Hao tidak bisa memenuhi permintaan kecil tersebut, bagaimana mungkin orang lain akan menganggapnya sebagai pengawal pribadinya, serta bagaimana mungkin kerjasama mereka bisa berjalan lancar. Tidak lagi menolak dan mengatakan apapun, Yu Hao mulai mencarikan ikan dan membakarnya. Bahkan hanya dalam waktu singkat, beberapa ikan bakar sudah disajikan di depan Juzi. Sedangkan para jenderal yang mengikuti mereka berdiri di kejauhan dan tidak berani mendekat. Mereka hanya mengawasi dan mengamankan area sekitar. Juzi secara alami mengambil ikan bakar pertama. Setelah menggigitnya, dia tidak menahan perasaan untuk memuji Wu Yuhao. Matanya membelalak tak percaya ketika dia mengangguk menyatakan kepuasannya dengan ikan bakar buatan Hu Yuhao. Ikan bakar kedua diberikan kepada Tang Wutong. Dia hanya duduk di samping dan menikmati ikan yang dipanggang Hu Yuhao untuknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wanita cenderung memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada pria dalam hal makanan enak. Kedua wanita itu melap ikan bakar Hu Yuhao, tetapi Tang Wutong tampaknya memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada Juzi. Di saat Tang Wutong masih meraih ikan bakar berikutnya, Juzi sudah kenyang alias kembung. Selama waktu ini juga, Hu Yuhao makan beberapa ikan bakar. Namun dia benar-benar tidak perlu makan banyak di kultivasinya saat ini. Bahkan jika dia pergi tanpa makan apapun selama beberapa hari, Yu Hao masih akan baik-baik saja. Juzi bersandar pada pohon besar di belakangnya saat dia melirik Tang Wutong yang duduk tidak terlalu jauh darinya dan bertanya, apakah kamu tidak cemburu karena Yu Hao membuatkan ikan bakar untuknya? Tang Wutong menggelengkan kepalanya sambil terus makan ikan bakar dengan gembira. Wu Yu Hao berjalan ke arahnya sebelum menyeka minyak di sudut mulut Tang Wutong, membuat Tang Wutong mendongkak dan melontarkan senyum bahagia kepadanya. Meskipun Juzi tidak dapat melihat ekspresi Hu Yuhao karena pelindung di wajahnya, dia masih bisa membayangkan tatapan penuh kasih di matanya. Dia hanya bisa berkata kepada Tang Wutong, kalau dirinya tidak percaya Wutong tidak cemburu. Jika Yu Hao adalah lelakinya, dia pasti akan cemburu dan tidak mengizinkan Yu Hao menyiapkan makanan untuk wanita lain. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada Juzi. Menurutnya hal ini bukanlah apa-apa. Terlebih lagi setiap hal yang diberikan Yu Hao kepadanya sudah melebihi hal yang diberikan kepada orang lain. Desa Juzi terkejut mendengarkan hal itu. Tang Wutong tiba-tiba saja menawarkan Juzi untuk mencoba memakan ikan bakarnya. Desa Juzi mengambil sepotong ikan dari Tang Wutong dengan curiga, serta melakukan beberapa gigitan. Dia langsung terpana luar biasa hedon. Meskipun rasanya tidak jauh berbeda dengan ikan bakar yang sebelumnya dia makan,
Namun sepertinya ada sebuah energi dan perasaan misterius di dalamnya. Energi khusus inilah yang membuat dagingnya begitu istimewa, seolah-olah seluruh ikan bakar telah ditingkatkan. Sementara itu, Tang Wutong terus memakan ikan bakar miliknya. Dia masih memiliki ekspresi bahagia yang sama di wajahnya saat dia menikmati setiap gigitan. Juzi tertegun cukup lama sebelum dia akhirnya menelan ikan di mulutnya. Pada saat itu, dia merasakan kepuasan luar biasa membanjiri seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dibawa ke pelukan yang hangat dan penuh kasih sayang. Tidak berselang lama, di saat Juzi pulih dari keterkejutan dan meminta Yu Hao untuk membuatkan ikan bakar seperti milik Tang Wutong, Yu Hao langsung menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Ucapan barusan jelas membuat Juzi tidak mempercayainya, serta bersikeras tetap ingin mendapatkan ikan bakar seperti Tang Wutong. Bahkan suaranya cukup keras hingga terdengar oleh para master alat roh di sekitar mereka, membuat beberapa anggota menghampiri untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Juzi melambaikan tangannya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja. Dia mencoba memperlambat napasnya saat melirik Huo Yuhao dan Tang Wutong. Kemudian kembali bertanya, kenapa Yu Hao tidak bisa membuatkan ikan bakar seperti itu untuknya? Huo Yuhao menghela nafas lembut sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan untuk menjelaskan, serta langsung memalingkan wajahnya dari Juzi. Tang Wutong berdiri dan menghabiskan ikan bakar di tangannya sebelum menjelaskan kepada Juzi, di mana emosi Yu Hao berbeda kepada orang lain. Itulah alasannya kenapa rasa ikannya berbeda meski dipanggang dengan cara yang sama. Setelah mengatakan hal itu, Tang Wutong lantas berbalik berjalan ke arah Huo Yuhao. Dia juga mengatakan sangat mencintai kekasihnya. Huo Yuhao dikejutkan oleh kalimat yang pendek dan sederhana. Ini adalah pertama kalinya Tang Wutong mengungkapkan cintanya kepada Huo Yuhao di depan orang lain. Hal ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Yuhao. Meskipun dia tahu bahwa Tang Wutong berusaha membuat Juzi kesal, tapi kata-kata itu sudah cukup berarti untuknya. Bahkan Yo juga membalas perkataan Tang Wutong dengan kata sangat mencintainya, serta langsung membawa Tang Wutong ke dalam pelukannya. Air mata mulai mengalir di wajah Juzi dengan cara yang tak terkendali saat dia melihat mereka membuatnya kesal. Dia akhirnya mengerti kenapa Tang Wutong mengizinkan Yu Hao memanggang ikan untuknya. Dia tidak berusaha bersikap baik, juga tidak lapar. Dia hanya ingin menunjukkan padanya bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut Huo Yuhao. Juzi akhirnya mengerti itu bukan karena Tang Wutong tidak cemburu kepadanya. Bahkan Tang Wutong selalu cemburu kepadanya. Dia berusaha menurunkannya dengan cara sekuat mungkin. Meskipun Juzi tahu bahwa dia harus kuat di saat-saat seperti ini, namun air matanya tetap mengalir di wajahnya. Air matanya mengaburkan visinya. Juzi berbalik dan menghapus air mata di wajahnya. Dia menutupi wajahnya dengan pelindung sebelum berjalan ke samping tanpa suara. Dia mulai berjalan menjauh dari mereka saat dia tetap diam. Di sisi lain, Tang Wutong bertanya kepada Yu Hao, apakah dia terlalu berlebihan kepada Juzi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, serta memuji cara Tang Wutong sangat bagus, sehingga Juzi tidak terlalu berharap lebih. Setelah mengatakan hal tersebut, Yu Hao tiba-tiba saja melepas pelindung wajahnya dan langsung mencium Tang Wutong, membuat Juzi tidak bisa menahan emosinya melihat kedua sejoli tersebut berciuman. Huo Yuhao secara alami bisa merasakan gerakan Juzi. Dia segera melepaskan Tang Wutong sebelum berbalik untuk melihat Juzi. Setelah itu, Yu Hao melepaskan aliran kekuatan jiwa yang lembut yang membentuk penghalang yang menghalangi Juzi untuk mendekati mereka. Fakta barusan jelas membuat Juzi segera memelototi Huo Yuhao dengan mata merah darah dan berteriak. Namun belum sempat dia mengatakan sesuatu tentang rahasia terbesarnya, lambang Trisula di dahi Tang Wutong tiba-tiba saja bersinar melepaskan cahaya kemasan yang langsung menyelimuti tubuhnya.
membuat tubuh Juzi tiba-tiba saja gemetar ketakutan. Matanya menjadi kosong dan tersungkur lemas tak berdaya. Deza Tiu Hao juga terkejut dan bertanya apa yang sudah Tang Wutong lakukan. Tang Wutong sendiri terlihat bingung. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia segera menuju ke arah Juzi untuk membantunya, serta bertanya apakah dia baik-baik saja. Huo Yu Hao jelas percaya ucapan Tang Wutong dari nada yang diucapkan kekasihnya, serta fluktuasi emosi dari diri Tang Wutong. Kekasihnya tidaklah berbohong. Namun Yu Hao masih merasa heran apa cahaya kemasan yang sebelumnya menyelimuti Juzi. Saat ini posisi mereka tampaknya telah berbalik. Juzi menjadi orang yang tenang, sementara Yu Hao dan Tang Wutong panik. Kemudian Juzi menggelengkan kepalanya dan memberitahu Wo Yu Hao dan Tang Wutong kalau dia baik-baik saja, serta meminta maaf karena sebelumnya sangat emosi. Setelah mengatakan hal tersebut, Juzi perlahan berjalan menjauh dan bersandar di sebuah pohon, membuat situasi menjadi normal kembali tanpa keributan. Huo Yu Hao dan Tang Wutong berbalik untuk saling memandang. Tidak satu pun dari mereka yang tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, meski Juzi telah kembali mendapatkan pikiran dan ketenangannya, namun sebenarnya dia sangat bingung. Dia masih berusaha memahami apa yang terjadi kepadanya, di mana ketika cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya, dia merasa ditekan oleh sebuah gunung, bahkan mendengar suara sangat berwibawa dan menakutkan berbicara di dalam kepalanya. Orang dengan suara misterius mengatakan sesuatu yang menyiram semua perasaan tidak adil dan frustasi di dalam hatinya. Kata-katanya meninggalkan rasa takut di hatinya, di mana suara itu mengatakan, "Jika kamu tidak ingin aku menghancurkanmu dan anakmu, maka sebaiknya kamu menyimpan semua rahasiamu." Wadidaw, ada aja ya guys ya momen-momen membagongkan. Bener-bener ya anak Tangsan ini bikin Mbak Juzi alias permaisuri kerajaan Ryu kena mental ya guys ya. Nah, di sini bakal ada fakta menarik ya guys ya, di mana cahaya keemasan yang memasuki tubuh Juzi bukan cahaya biasa, dan bakalan kita bahas detailnya di spoiler selanjutnya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoiler versi novel Donghua Shaolin 2-nya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.